Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang diingatkan boikot produk Israel tapi malah balik mencaci kita karena dibilang jangan sok suci, sok paling tahu agama. Padahal kita hanya mengingatkan jangan membeli produk pro Israel karena sama saja kita dukung untuk membeli peluru Israel. Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar menjadi punya hati yang insyaf, baik, perasaan hidup. Yang itu semua adalah tidak lain hakikat keimanan itu sendiri. Kalau hari ini belum bisa melihat bahwasanya apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina sebuah kekejaman, tanyakan kepada diri Anda sendiri, lalu siapa Anda ini? Kita tidak bicara hanya orang Muslim yang menilai. Di sana, di negeri-negeri non-Muslim sana sudah menyadari betul bahwasanya itu adalah kezaliman, kekejaman, kekerasan. Kalau belum bisa memahami ini, tidak tahu cara pandangnya apa. Nah, kalau ada orang cara pandangnya salah, Anda tidak akan bisa ngomong dengan orang begitu. Mau dia tidak menganggap itu sebuah kesalahan kok. Anda pakai hujah apapun juga tidak bisa. Lihat, sekarang di negeri-negeri, tidak bicara negeri Islam, negeri non-Muslim banyak yang sudah betul-betul mengangkat suara, menjelaskan bahwasanya itu adalah kezaliman yang harus diangkat. Baik, jika Anda ketemu dengan orang yang belum bisa menganggap yang terjadi di Palestina dari Israel ini sebuah kezaliman, maka apakah perlu bicara dengan orang begitu? Dia tidak mengerti kezaliman. Berarti dia juga tidak mengerti sebuah kebaikan. Anda mau debat dengan dia, mau debat apa? Menjelaskan pada dia, dia tidak akan paham sesuatu yang sangat jelas saja, dia tidak paham. Maka qulu salam assalamualaikum. Orang yang semacam itu kasihan dia. Baik, kemudian di saat kita sudah tahu bahwasanya itu terjadi kezaliman, berbuat zalim, dan mereka betul selama ini memang disebutkan bahwasanya banyak produk-produk yang tersebar di penjuru. Sebetulnya waktu kita menghentikan produk-produk itu bukan memusuhi tentang manusianya yang mereka adalah orang Israel. Tidak. Akan tapi sebetulnya itu adalah bahasa lain untuk menghentikan kezaliman tersebut supaya tidak berlanjut. Lah sebetulnya yang dituju adalah kebaikan, bukan sentimen kemanusiaan, tidak ada itu. Kalau mereka menghentikan, no problem, kan selesai, kan begitu. Karena ini adalah bahasa lain untuk mengatakan berhentilah wahai Israel, wahai saudaraku-saudaraku yang sesama manusia, hentikan kezaliman itu. Dan ini berlaku bukan untuk Israel saja, dimanapun kalau ada orang berbuat zalim, hendaknya kita menolong orang berbuat zalim dengan mengingatkannya, dan mengingatkannya dengan bermacam-macam cara, termasuk muqata'ah ini apa, memboikot ini adalah mengingatkan, bukan memusuhi dari tentang manusianya, tidak, mengingatkan agar tidak terjadi lagi kezaliman. Makanya mengingatkan, ini bukan sentimen agama masalah itu, bukan. Ternyata di luar Islam pun juga mengerti masalah ini. Kemudian setelah Anda menyadari bahasanya ini adalah dalam irama mengingatkan mereka, kemudian juga tidak lain, ini tanda bahasanya kita ingkar kepada kezaliman, bukan masalah sentimen agama dan kezaliman. Kita harus ingkar bahasanya kezaliman. Saudara kita dibantai kok. Sehingga yang di luar non-muslim sana itu menganggap saudara sesama manusia, apalagi kita sesama muslim. Kami sampaikan sesama muslim bukan saja orang muslim, seandainya orang-orang di luar muslim dibantai pun kita juga nggak rela. Itulah kemanusiaan. Baik, kemudian di saat ada orang mengatakan, di saat Anda berkata pada seseorang, ayo diboikot dan sebagainya, tujuannya kan biar mereka sadar dan sebagainya. Paling tidak Anda kalau dikasih tahu, kalau Anda belum bisa memboikot karena Anda sangat erat dengan produk-produk, Anda diam, nggak usah
ikut marah. Kalau Anda marah, ada apa? Anda marah, mengatakan sok suci misalnya. Cukup marhaba, iya. Beberapa produk saya sudah memboikot, tapi ada beberapa yang saya belum bisa, karena memang ada urusan dengan pekerjaan saya yang sulit tinggalkan. Ini, dan memang belum ada penggantinya. Cukup kalau Anda ditegur orang insyaf itu, yang punya kelembutan hati, dan punya ketawadhuan, yang jauh dari kesombongan itu, kalau diingatkan langsung marhaba. Loh, kenapa kamu kasih produk itu? Iya, sebagian sudah saya boikot sih, cuman untuk yang ini saya belum. Loh, tidak ada yang sempurna memang dalam beragama, tapi paling tidak di saat Anda melakukan kemaksiatan, mohon maaf, Anda melakukan kesalahan, satu dosa, di saat diingatkan seseorang, tidak usah bilang dasar kau sok suci, tidak usah, marhaba. Wong kita diingatkan, biarpun kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini pendidikan. Anda ditegur atas sebuah kesalahan, ketidakbaikan. Kalaupun Anda masih melakukannya, paling tidak Anda tidak membalikkan gitu. Akan tapi cukup samaan, saya dengar, semoga saya bisa meninggalkan dengan cepat. Bisa jadi dia bisa meninggalkannya sekarang, bisa esok, bisa tahun depan. Jangan menjadi orang sombong, bilang sok suci. Apa sombong gitu? Al-kibru batrul haq, kata Nabi. Orang sombong itu kalau dikasih kebenaran pasti membalas, membalikkan. Mungkin mau kamu juga pakai itu. Biasanya membalik begitu. Sementara pembahasan produk, sebetulnya kalau masalah produk kita sudah, sebelum adanya rame-rame kita punya mat apa, toko-toko kita sudah tidak ada produk. Kita sudah jauh-jauh sebelum itu. Menanamkan kepada saudara-saudara supaya kita punya ghirah di dalam bela kemanusiaan. Nah, kalau ini bisa ada orang mengingatkan, Anda ingatkan kemudian dia mengatakan jangan suci, Anda jangan dengan di dalam dirinya. Imma, yang pertama, antara dia memang buta tentang kezaliman orang Israel, atau memang ada kesombongan di dalam dirinya. Biasanya itu membalikkan. Kamu juga masih pakai, loh. Ini berarti manusia tidak insyaf. Kalau memang orang mengingatkan kepada kita tentang sebuah kebenaran, terima. Terima. Marhaba insya Allah. Tidak usah balik. Ente kamu masih begitu kan? Sementara produk, dan nanti bicara produk. Produk. Orang-orang yang memusuhi kita, terlepas daripada Israel atau yang lainnya, yang memusuhi kita, artinya musuhi kemanusiaan, kan tidak banyak bicara tentang agama. Maka itu ada 3 model. Atau paling tidak 2 model. Jika produk tersebut adalah untuk kita melawan mereka atau bersaing dengan mereka, maka kita masih bisa saja menggunakannya dan kita tidak punya yang sekuat yang mereka miliki. Atau produk ini, atau mereka melakukan satu produk untuk kita bersaing dengan mereka yang kita belum punya yang serupa. Maka yang demikian ini beda. Karena apa? Seperti tiba-tiba kita membeli senjata di saat lagi perang-perangnya, ada musuh kok jual senjata, kita beli senjatanya boleh kok. Kenapa? Untuk melawan mereka. Dan senjata bermacam-macam modelnya, alat-alat teknologi yang canggih, alat apapun itu, karena selagi kita belum memilikinya, maka asalkan tujuan kita memang untuk bersaing dengan mereka agar yang cinta kemanusiaan ini unggul, ya sah-sah saja. Tapi yang betul-betul bikin sedih dan sangat sedih adalah produk-produk yang kedua ini. Ini yang harus keras di dalam kita pemboikotan adalah apa? Yang tetangga Anda pun juga punya, saudara Anda sendiri juga punya. Mana perasaan Anda kok Anda beli miliknya orang yang memusuhi kemanusiaan, sementara Anda tinggalkan miliknya tetangga Anda, saudara Anda? Di mana hati nurani Anda? Sama-sama. Dimulai dari urusan roti, air, plastik. Ini kan produk saudara kita punya. Makanan-makanan, ayam goreng dan sebagainya. Misalnya, memang tetangga kita nggak bisa goreng ayam. Ini loh yang paling harus kita waspadai. Mana hati Anda? Yang jelas biasanya ego. Coba saja kalau ego baru tampak. Misalnya, ada satu orang tampak, sebetulnya kalau kita kembangkan sama, ada 2 warung ayam. Anda lapar, yang satu warung ayam ini Masya Allah dia kurang ajar dengan keluarga Anda, suka nyaci maki, ngolok segala macam.
Yang satu adalah milik keponakan Anda yang baik dengan Anda. Coba, waktu Anda lapar, kira-kira Anda beli kemana? Kalau Anda masih beli kepada yang tadi, berarti Anda akan menyakiti ponakan Anda yang sakiti. Loh, perasaan Anda di mana? Pasti Anda milih. Ini kita kembangkan ya ke sana sama. Tinggal kita perluas saja wawasannya. Bukan sekedar tetangga ini, tapi mengarah kepada manusia yang ada di Palestina sana. Perasaannya saudara di Palestina bagaimana kalau kita membeli saudara-saudara yang mendukung Palestina ada. Dia juga jualan air misalnya. Kenapa Anda beli air untuk orang yang mendukung, yang memusuhi Palestina? Loh, mana perasaan Anda? Kurang lebih semacam itu. Tapi ingat, kita ngomong panjang lebar tidak ada artinya kecuali didengar oleh telinga yang punya hati insyaf. Kalau hati keras kepala, sudah sana kembali saja, naik dokar saja. Kembali ini, loh bukan itu. Ada sebagian, mungkin alat-alat kendaraan dan sebagainya, mungkin kita susah untuk, karena belum ada, atau alat seperti alat komputer, apa yang ada kecanggihan teknologi, mungkin saudara-saudara kita belum punya. Tapi untuk bersaing, ini jadi beda. Atau bahkan mungkin, sesuatu itu ada mungkin. Kita masih minum. Bisa jadi tidak tahu, mohon maaf. Produk yang memusuhi kemanusiaan tadi. Saya tidak bicara tentang musuh Islam saja. Kemanusiaan, yang musuh kemanusiaan harus kita pangkas. Produknya sekelompok orang yang memenuhi kemanusiaan, kemudian Anda melihat orang mengingatkan Anda, kenapa kok kamu ngambil produk itu? Itu kan memusuhi kemanusiaan. Seharusnya kamu jangan, boikot dong. Kalau kita kamu masih begitu, ini kita sudah salah. Bisa jadi dia tidak tahu, atau mungkin dia dikasih, tidak mungkin dia membantirkan, kan begitu ya. Ada orang ngasih hadiah makanan. Sering juga kita ngomong jangan beli ayam itu. Ada orang ngirimin ayam begitu, masa nggak dimakan? Karena sudah dikasih hadiah. Yang mengasih itu nggak ngerti apa-apa. Yang memberi ayam ke tempat kita itu tidak ngerti kalau kita melarang makanan itu, kue-kue dan sebagainya. Apa langsung kita buang? Ya enggak dong. Wong secara zat makanan juga halal, cuman yang kita permasalahkan adalah bagi yang sudah mengerti, kemudian dia kok masih membeli, mana perasaan dan hati nuraninya. Hari ini kita perlu belajar menghidupkan hati. Percaya, kalau orang yang hatinya tidak hidup, dia mudah berbuat zalim pada saudaranya, yang bisa ngerebut waris saudaranya. Nggak peduli saudaranya sakit, bibiknya ke rumah sakit. Coba orang yang nggak peduli dengan urusan-urusan semacam itu, bisa saja bibiknya sakit nggak peduli. Hanya kalau bibik yang baik saja dengan dia akan ditolong. Kenapa? Urusannya adalah urusan basa-basi sosial, bukan karena Allah. Kenapa bibik yang sebelah nggak ditolong? Nggak baik sama saya. Bibikmu kan? Nggak mau deh. Loh, kenapa? Urusannya bukan urusan kemanusiaan, urusan adalah kepentingan pribadi. Kita bicara tentang kemanusiaan. Selagi mengganggu kemanusiaan, kita harus waspada dengan orang-orang semacam ini. Begitu sebaliknya, selagi dia terdolimi agama apapun, kita harus punya kasih sayang kepada mereka. Ini kan jelas di dalam Islam. Seperti itu, maka sering kita pernah mendengar juga orang-orang semacam itu, kalau diangkat, diajak bicara tentang memboikot produk dan sebagainya, itu banyak beralasan dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolonglah wahai saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau Anda masih belum bisa menghindar dari produk itu karena mungkin kedekatan Anda terlalu lama atau banyak hal yang untuk menyelesaikannya susah, cukup Anda diam. Tidak usah mengatakan engkau sok suci, apa-apaan, enggak usah. Hidupkan hati Anda. Itu saudara-saudara dibantai, itu saudara-saudara didolimi, orang berbondong-bondong untuk membantu. Bagaimana kita tidak peduli dengan urusan mereka? Mana iman kita? Atau paling tidak, mana nurani kita sebagai manusia? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.